Ini mah banyak banget tunasnya lur. Ini 1, 2 nih ya, 3, 4. Sekitaran pohon sini banyak semut nih, seperti ini nih, semut doang tuh. Ini dipastikan ada hama kutu nih di balik daunnya. Untuk dosisnya gunakan yang lebih rendah dulu, jangan langsung gunakan dosis yang tinggi. Ini seperti gel tuh, nih saya perlihatkan lebih dekat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, piye kabari hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Dan semoga kita semua dipermudah dalam segala urusan. Sekarang hari Rabu tanggal 24 Juli tahun 2024 waktu pagi sekitar pukul 8:10. Dan ini perkembangan per hari ini sudah memasuki usia 7 hari setelah tanam. Dikarenakan di lahan sudah ada serangan hama seperti ini bisa disebabkan oleh hama belalang ataupun hama ulat. Sehingga di hari ini di usia 7 hari setelah tanam akan saya lakukan penyepraian untuk mencegah serangan hama seperti hama kutu dan berbagai hama tanaman lainnya, dan juga aplikasi nutrisi tanaman unsur hara makro dan mikronya. Dan nanti kita akan lihat juga perkembangan tomat dan juga CMK lur ya. Nah, ada sedikit konsepnya sedikit saya rubah di bagian sana, dan mari kita lihat lur ya. Nih lihat perkembangan 1 hari setelah dilakukan pemupukan. Amazing lur ya, mantap nih, sudah mulai berkembang nih. Pupuk yang diaplikasikan kemarin sudah mulai terserap optimal. Tuh bisa dilihat dari pertumbuhan tunas baru ataupun kuncup baru seperti ini nih yang kecil ini, dan juga perkembangan dari daun dan juga warna daun nih. Ini sudah ada serangan lur tuh ya kan. Jadi intinya gini, tidak harus selalu penyepraian itu dilakukan 7 hari setelah tanam saja. Jika memang di lahan sudah ada gejala serangan hama, meskipun waktu tanam itu baru 2 HST, 3 HST ataupun 5 hari setelah tanam, jika memang sudah ada serangan, itu harus segera dilakukan penyepraian untuk pengendalian hama tanaman, begitu lur ya. Jadi yang intinya sesuaikan perlakuan ataupun perawatan sesuai dengan kondisi dan keadaan tanaman. Dan itu informasi yang bisa saya bagikan untuk kawan-kawan semua. Nih lur, untuk tomat alhamdulillah bagus dan montok lur ya. Nih apalagi yang ini mah akarnya sudah banyak sepertinya lur. Nih sudah besar-besar nih, sudah montok, dan ini sepertinya sudah mulai keluar cabang pi nih. Oh begitu lur ya. Nah ini lur, konsepnya saya rubah ya. Awalnya ini kan saya tanami cabai merah keriting, yang kemudian kemarin ini saya tanami dengan cabai rawit kaliber. Nih ini baru kemarin sore saya tanam. Bibit CMK nya saya tanami di bagian sini. Jadi dalam satu lubang itu ada yang saya tanami 2 pohon, begitu kawan ya. Dan untuk perkembangan CMK nya per hari ini di usia 7 hari setelah tanam seperti ini lur nih. Dan ini sudah mulai muncul tunas baru nih, tunas-tunasnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan CMK, kemudian tomat dan juga cabai rawit kaliber bisa sampai finish. Nah untuk perawatan di hari ini di usia 7 hari setelah tanam akan saya lakukan penyepraian. Sebelum dibahas lebih lengkap,
Dari pupuk dan dosis yang digunakan, baiknya simak dulu cuplikan berikut ini. Kunci kesehatan dan kesuburan tanaman ditentukan di fase ini, di fase generatif. Begitu kawan ya. Karena jika salah menggunakan pupuk maka bisa fatal akibatnya. Tanaman akan overdosis maupun terjadi banyak masalah pada tanaman. Dan untuk pupuk yang saya gunakan ini ada 4 pupuk. Ini untuk pencegahan ataupun pengendalian hama kutu-kutuan. Kemudian ini Merauke MAP yang tinggi unsur fosfatnya, berfungsi untuk memacu pertumbuhan tunas di setiap ketiak daun. Dan kemudian unsur mikronya saya menggunakan magnesium sulfat. Untuk kawan-kawan bisa menggunakan magnesium sulfat dari Merauke ataupun Pak Tani seperti ini ya. Dan untuk nutrisi tanamannya saya menggunakan ini lur. Saya menggunakan dari Jimmy Hantu Multiguna Eksklusif. Nah, sambil sambil saya meracik pupuk dan obat ini, nanti sekalian akan saya terangkan fungsi dan manfaatnya masing-masing dari pupuk yang saya gunakan ini. Nah, untuk dosis takaran yang saya gunakan per tangki 16 liter untuk memudahkan kawan-kawan ketika mengikuti teknik yang saya gunakan. Begitu kawan ya. Dan yang pertama kali akan saya larutkan ini Merauke MAP. Merauke MAP ini sangat tinggi unsur fosfatnya sebesar 61% dan dilengkapi juga unsur hara nitrogen yang sangat rendah sebesar 12%. Dan kemudian untuk dosis per tangki 16 liter, bentar lur, saya cari sendok dulu ini. Mana sendoknya lur ya? Nah, ini dia. Untuk takaran per tangki 16 liter cukup digunakan sebanyak 3 sendok makan saja. 1 2 3. Jadi untuk takarannya kurang lebih 2 gram per liter. Dan ini diaduk, harus benar-benar larut kawan ya. Diaduk seperti ini. Setelah Merauke MAP terlarut dengan air, pupuk berikutnya akan saya larutkan ini magnesium sulfat. Dan kemudian untuk takarannya sama seperti Merauke MAP, saya gunakan sebanyak 3 sendok makan. 1 2 3. Dan ini dicampurkan terlebih dahulu sebelum mencampur pupuk yang lainnya. Gitu kawan ya. Ini dicampurkan dan kemudian setelah magnesium dan juga Merauke MAP benar-benar larut, dan ini pupuknya 100% larut dengan air kawan ya. Seperti ini nih. Nah, kemudian untuk nutrisinya akan saya gunakan ini Jimmy Hantu Multiguna Eksklusif. Kemudian untuk takarannya saya gunakan 3 tutup botol karena takaran per tutup botol ini sekitar 10 mili sesuai dengan yang dijelaskan pada kemasan seperti ini lur ya. Nih di sini ada nih. Nah, ini nih 1 tutup isi 10 mili dan ini cukup digunakan 3 tutup saja. Bentuk pupuk Jimmy Hantunya seperti ini lur ya. Nih, ini seperti gel. Tuh, nih saya perlihatkan lebih dekat lagi. Nah, seperti ini. Dan ini sangat mudah larut dengan air.
ini diaduk lur ya, sampai benar-benar pupuknya itu larut ataupun benar-benar hancur. Karena jika pengadukan pupuk tidak 100% larut, maka akan meninggalkan gumpalan seperti itu kawan ya. Ini sudah semakin siang lur, tuh matahari sudah mulai menyorot ya. Ini penyepraian harus segera dilakukan sebelum terlalu siang. Ini harus terus diaduk seperti ini sampai benar-benar hancur. Dan nutrisi ini manfaatnya bagus sekali untuk pertumbuhan tanaman kawan ya. Bisa untuk memacu pertumbuhan baik tunas maupun kuncup dan imunisasi tanaman, begitulah kira-kira. Nah, ini sudah larut seperti ini. Kemudian untuk insektisidanya saya menggunakan insektisida dari Kates. Nah, Kates ini dia berbahan aktif abamectin 18 gram per liter. Fungsi dari insektisida ini untuk pencegahan maupun pengendalian hama kutu-kutuan seperti hama kutu trip, tungau, kutu kebul, dan berbagai hama tanaman lainnya. Nah, di sini untuk dosis kawan-kawan jangan langsung ambil tindakan dosis yang tinggi ya, karena ini kan baru pertama kali diaplikasikan di lahan, sehingga untuk dosisnya gunakan yang lebih rendah dulu, jangan langsung gunakan dosis yang tinggi. Untuk dosis yang saya gunakan setengah mili per liter. Jadi jika ditotalkan per 16 liter ini akan saya gunakan sebanyak 8 mili saja, terkecuali untuk penyepraian yang kedua kali nanti dosis insektisidanya akan dinaikkan. Dan sebanyak ini lur, saya hanya menggunakan 8 mili saja kawan ya. Nah, ini untuk kawan-kawan jika mencari pupuk dan obat yang saya gunakan ini seperti ini, BM Konjol dari Kates, kemudian Jime Hantu, magnesium, dan juga Merauke MAP. Yang rekomendasi tokonya, link tokonya nanti akan saya simpan di deskripsi video kawan ya. Karena setiap kali saya beli pupuk dan obat di toko tersebut, link toko pembeliannya selalu saya simpan di deskripsi video. Karena saat ini banyak sekali penjual yang nakal sehingga menjual produk palsu seperti itu kawan ya. Nah, ini diaduk kawan ya, diaduk terus sampai benar-benar semua pupuk tercampur larut merata seperti ini. Nih, ini warna airnya berubah ke oren-orenan seperti itu kawan ya. Ini diaduk terus sampai semuanya benar-benar larut. Nah, setelah larut seperti ini, kemudian ini langsung masukkan ke dalam tangki sprayer seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tinggal masukkan saja. Dan kemudian tangki sprayer ini diisi air full maksudnya kawan ya. Nah, seperti ini. Banyak juga yang bertanya, Kang, itu menggunakan sprayer merek apa? Nih, mumpung saya ingat lur ya, ini saya menggunakan dari CBA 3-in-1. Banyak banget ini yang bertanya tentang sprayer yang saya gunakan. Sebenarnya kalau ada rezeki lebih mah saya ingin mengganti sprayer kawan ya, yang menggunakan mesin yang 4 tak, itu bagus sekali kabutnya. Selain untuk bisa mengirit pupuk dan pestisida, juga penyepraian ke daun itu lebih lembut. Ini udah penuh belum kawan ya? Nah, ini udah penuh. Nah, ini jangan lupa harus diaduk kawan ya. Nih, agar semuanya larut. Diaduk seperti ini.
Dan setelah semuanya larut, ini tinggal dispraykan saja ke masing-masing tanaman. Baik lur ya, saya akan melakukan penyepraian terlebih dahulu. Untuk penyepraian satu tangki 16 liter tidak mencukupi secara keseluruhan kawan ya. Hanya sampai sini nih. Ini jalur tengah tapi lebih ke tengah kawan ya. Ini kan cabai kaliber yang ditanam kemarin, ini baru jalur kanannya, jalur kirinya belum karena kehabisan. Dan ini kebutuhan penyepraian sekitar setengah tangki ataupun 8 liter. Nah, kalau dari sini ke sana menghabiskan satu tangki. Dan baik kawan ya, kita akan meracik pupuk untuk kapasitas setengah tangki sprayer ataupun 8 liter air saja. Dan sebenarnya ini serangan hama kutu-kutuan sudah ada sih ya lur. Nih mana ya tadi ya, pokoknya jika ditandai banyak semut tanaman itu, dipastikan ada kutu kebul di sana. Mana ya, tadi ada 2 pohon saya melihatnya. Dan nanti akan saya tunjukkan kawan ya. Saya melihat tadi ada kok. Pokoknya kalau di sekitaran pohon sini banyak semut, nih seperti ini nih, semut doang tuh. Ini dipastikan ada hama kutu nih di balik daunnya. Tuh kan, benar saja nih. Nih benar saja lur, nih kutu kebul ini. Tuh. Mana ya? Nah, kurang deket tah. Nah, ini kutu kebul nih lur tuh. Dia kecil-kecil, makanya bentuk kuncup daunnya jadi seperti ini tuh. Dimana banyak semut, pasti di situ pasti ada hama kutu-kutuan. Salah satunya hama kutu kebul, trip maupun tungau. Begitu kawan ya. Ini informasi yang paling berharga. Nah, untuk meracik pupuk per 8 liter air, di sini akan saya campurkan dulu Merauke MAP-nya. Untuk takaran Merauke MAP-nya cukup gunakan 1,5 sendok makan saja. Ini untuk Merauke MAP-nya kawan ya. 1,5 sendok nih, cukup nih 1,5 sendok. Kemudian ini diaduk lagi. Diaduk sampai benar-benar larut Merauke MAP-nya. Kemudian setelah ini magnesium sulfat, sama juga dosisnya disamain lur ya. Jangan ada yang lebih. Ini magnesium sulfat sebanyak 1,5 sendok makan juga. Karena kebutuhannya setengah tangki sprayer, yaitu 8 liter. Nah, diberitahukan juga kawan ya, ini dalam satu ember kecil ini kapasitas airnya kurang lebih 8 liter lur ya. Ini sudah saya sudah saya takar. Nah, nanti juga setiap insektisida akan saya takar berapa sih setiap insektisida, setiap 1 sendok ini nanti akan saya ukur dengan akurat, begitu kawan ya. Nah, kemudian untuk pemakaian Jime hantunya kemungkinan akan saya gunakan 1,5 tutup hingga 2 tutup botol. Sebelum mencampur insektisida ini harus dilarutkan dulu pupuk nutrisinya. Jangan dalam keadaan menggumpal kemudian diaplikasikan insektisida, itu kurang baik kawan ya. Dan ini harus benar-benar diaduk, harus tercampur semuanya secara keseluruhan.
Setelah dirasa pupuk nutrisi multiguna eksklusif ini benar-benar larut dengan air, ini belum larut secara keseluruhan kawan ya. Nih masih ada gumpalan-gumpalan tuh di bawahnya. Ini kita hancurkan dulu seperti ini. Dan kemudian kita aplikasikan insektisida. Untuk kebutuhan insektisida, tiap 8 liter saya gunakan hanya 4 mili saja. Ini dilarutkan seperti ini. Dan ini harus seperti ini lur ya, harus dibasuh seperti ini karena jangan sampai meninggalkan sisa pada suntikan. Bukan apa-apa ya, intinya kita sayang aja beli pupuk harus banyak terbuang begitu kawan ya. Nah, dan ini kemudian diaduk seperti ini. Racikan ini hanya untuk 8 liter 1 ember ini saja kawan ya. Jadi tidak perlu lagi ditambah dengan air lagi. Nah, ini diaduk terus. Nah, setelah semuanya larut, kita masukkan ke dalam tangki sprayer. Wah, ini mah susah lur, harus 2 tangan, ini mah berat. Baik kawan ya, saya akan menyelesaikan penyepraian cabai merah keriting dulu. Nanti setelah penyepraian ini selesai, kita akan lihat seperti apa perkembangan cabai merah keriting hari ini di usia 7 hari setelah tanam. Alhamdulillah kawan ya, untuk penyepraian di usia 7 hari setelah tanam sudah selesai dilakukan. Tadi sekitar pukul 9:20 menit. Dan sekarang menunjukkan sekitar pukul 9:45 menit. Dan ini tanaman cabai merah keriting yang paling ujung di pinggir jalan kawan ya. Nih seperti ini pertumbuhannya nih. Nih tuh lur, ini sebenarnya sudah ada gejala serangan keriting lur tuh, tapi alhamdulillah hari ini sudah dilakukan penyepraian nih. Alhamdulillah untuk pertumbuhan hingga hari ini di usia 7 hari setelah tanam, pertumbuhan tetap optimal nih. Ini sudah mengeluarkan tunas-tunas tuh, calon tunas-tunas baru. Alhamdulillah kawan ya. Nih tunasnya, dan ini di setiap ketiak daun dia muncul tunas lur. 1, 2, 3. Ini baru keluar 3 tunas kawan ya. Sama ini juga sama nih. Ini keluar tunas ini 1, 2, 3. Nih sebelah sini juga ada lur. Tuh tunasnya tuh ya. Ini juga sama. Nih ini sudah bermunculan nih. Ini mah banyak banget tunasnya lur. Ini 1, 2 nih ya. 3, 4 nih. Dan ini juga muncul 5. Dan ini juga muncul lur. Tuh 6 ya kan. Nih muncul tuh. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan bisa sampai finish, baik itu CMK, tomat maupun cabai rawit kaliber kawan ya. Nih seperti ini alhamdulillah. Dan untuk pembuatan kontennya tidak saya palah pilih kawan ya, di mana aja oke begitu lur. Nih ini yang nempel ke mulsa ini pasti seperti ini daunnya, dia kering karena efek terlalu panas cuaca di sini. Mungkin untuk informasi yang saya sampaikan dalam perawatan penyepraian di usia 7 hari setelah tanam mungkin cukup jelas kawan ya. Jika ada hal yang ingin dipertanyakan seputar pertanian kawan-kawan ataupun seputar pupuk dan dosis yang digunakan dalam perawatan hari ini di usia 7 hari setelah tanam, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Dan apabila juga ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati kawan-kawan, mohon dimaafkan. Dan seperti ini kawan tuh. Dan ingat pesanku, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga bermanfaat. Karena sebaik-baiknya orang adalah yang bisa memberi manfaat untuk orang lain.
Terima kasih dan sampai jumpa di edukasi bermanfaat berikutnya.